Halo semuanya, di sini saya akan melakukan praktikum routing dinamis menggunakan Cisco paket Reset. Routing dinamis ini sedikit berbeda dengan routing statik kemarin. Bedanya adalah routing dinamis berfungsi pada interrouting protokol, lalu routing membagi informasi routing secara otomatis. Routing table-nya dibuat dan dihapus secara otomatis, lalu terdapat routing protokol seperti RIP atau OSPF, lalu Microsoft mendukung RIP untuk IP dan IPX atau SPX. Cara kerja RIP di routing statik ini, yang pertama, host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Lalu host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Lalu, jika router belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Jika router sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Router melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Langsung saja saya mulai di sini. Konfigurasi IP-nya sama seperti routing statik kemarin. Di PC1 IP address-nya 192.168.1.1 dengan subnet masknya 255.255.255.192. Lalu default gateway-nya 192.168.1.62 dan DNS servernya default. Lalu untuk PC2 IP configuration-nya 192.168.1.65 dengan subnet masknya sama seperti PC1, lalu default gateway-nya 192.168.1.126. Lalu untuk PC3 IP configuration-nya 192.168.1.253 dengan subnet masknya sama. Subnet masknya 255.255.255.128 dengan default gateway-nya 192.168.1.254. Lalu untuk routernya yang fase ternet 0, IP for address-nya 192.168.1.62, lalu subnet max-nya 255.255.255.192 dan fase ternet satunya 192.168.1.126 dengan subnet max-nya sama. Untuk serial 2 IP address-nya 12.12.12.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk serial 3 IP address-nya 13.13.13.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk router 2 fase ternet 0-nya 192.168.1.254 dan subnet masknya 255.255.255.128. Untuk serial 2-nya IP-nya 12.12.12.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk serial 3 IP address-nya 23.23.23.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk router 3 fase ternet 0-nya 33.33.33.3 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk fase ternet satunya 43.43.43.3 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Untuk serial 2 subnet max IP address-nya 13.13.13.3 dengan subnet masknya
255.255.255.0. Lalu untuk serial 3-nya IP address-nya 23.23.23.3 dengan subnet MAC-nya 255.255.255.0. Selanjutnya untuk server 1 IP address-nya 33.33.33.1 dengan subnet MAC-nya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 33.33.33.3. Untuk server 2 IP address-nya 43.43.43.1 lalu subnet MAC-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 43.43.43.3. Selanjutnya sesuai dengan mode praktikum untuk mengisikan routing RAP setiap routernya, mulai dari router 1 saya akan mengisi RAP-nya. Lalu di add, selanjutnya 13.13.13.0 lalu di add, lalu 192.168.1.0 lalu di add, selesai. Lalu router 2 RIP 12.12.12.0 di add 23.23.23.0 di add 192.168.1.0 di add. Selanjutnya router 3 RIP-nya 3.13.13.0 23.33.33.0 lalu 43.43.43.0. Sudah. Setelah mengisi RIP-nya, lalu tambahkan perintah pada masing-masing router. RIP Sino Auto Summary version 2. Sudah. Dilihat ini sudah ada RIP routing version 2. No auto summary
version 2. Sudah, lalu RIP CLI no auto summary, enter version 2. Langkah selanjutnya yaitu agar konfigurasi tersimpan, maka harus menyimpan setting masing-masing router. Caranya dengan masuk ke router, lalu global, setting, dan save. Setting, save. Lalu router ketiga, setting, save. Selanjutnya untuk merestart dan mereload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device. Saya klik yes, maka akan berubah menjadi merah. Saya tunggu beberapa detik, sekitar 15 detik. Sudah berwarna hijau. Lalu saya lanjut ke langkah selanjutnya. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, masukkan perintah show IP router pada CLI router. CLI lalu di enter. Saya akan masuk show IP router, enter. Lalu akan keluar seperti ini. Saya mau sampai terakhir. Sini dapat dilihat ini untuk hasil RIP tadi. Di sini ada IP router 1, lalu melalui router 3, lalu ini IP server 1 melalui router 2, ini IP server 2 melalui router 2. Lalu ini ada IP PC melalui router 3. Selanjutnya untuk router 2 juga sama. Show IP route, enter. Dapat dilihat ini ada untuk RIP sama seperti tadi. Lalu untuk router 3, show IP route, ini ada RIP dari masing-masing. Ini RIP PC, ini IP routernya.
Langkah selanjutnya yaitu pindahkan ke mode simulasi, lalu buat skenario seperti ini. Ubah ke mode simulasi, lalu ACMP, lalu simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Saya jalankan. Sampai ke PC 2, lalu mereplay dan sampailah ke PC 1. Selanjutnya dari PC 1 ke PC 3. Sampai ke PC 3, lalu PC 3 mereplay dan sampailah ke PC 1. Selanjutnya PDU dari PC 1 ke server 1. Saya jalankan. Sampai ke router 3, lalu server 1 mereplay sampailah ke PC 1. Selanjutnya dari PC 1 ke server 2. Saya jalankan. Sampai ke server 2, lalu server 2 mereplay sampailah ke PC 1. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 1. PC 3 ke PC 1. Saya jalankan. Sampai ke PC 1, lalu PC 1 mereplay sampailah ke PC 3. Selanjutnya PC 3 ke PC 2. Saya jalankan. Sampai ke PC 2, lalu PC 2 mereplay dan sampailah ke PC 3. Selanjutnya dari PC 3 ke server 1. Saya jalankan. Server 1 mereplay lalu sampai ke PC 3. Selanjutnya dari PC 3 ke server 2. Saya jalankan. Sampai ke server 2, lalu server 2 mereplay dan sampailah ke PC 3. Lalu dari server 1 ke server 2. Saya jalankan.
server 2, lalu mereplay, lalu sampai lagi ke server 1. Jadinya dari server 1 ke PC 1. Sampai ke PC 1, lalu di replay PC 1, sampai lagi ke server 1. Selanjutnya dari server 1 ke PC 2. Server 1 lalu ke PC 2. PC 2 mereplay. Lalu sampailah ke server 1 kembali. Jadi dari server 1 ke PC 3. Saya jalankan dari server 1 lalu sampailah ke PC 3. PC 3 mereplay. Sampai lagi ke server 1. Selanjutnya, setelah selesai membuat kembali ke mode real time, lalu lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran rutenya. Saya kembali ke real time, lalu lakukan tracing PC 1. Tracer PC 1 ke PC 2. 92.168.1.65. Saya enter. Ini tracingnya, ini tracing dari PC 1 ke PC 2. Selanjutnya tracer dari PC 1 ke PC 3. 68.1.253. Ini hasil tracing dari PC 1 ke PC 3. Ini IP PC 3. Lalu dari PC 1 ke server 1, tracer 33.1. Ini hasil tracing dari PC 1 ke server 1. Ini IP server 1. Lalu tracer dari PC 1 ke server 2. Ini hasil tracing dari PC 1 ke server 2. Ini IP server 2. Dan ini PC 1 ke PC 2, PC 1 ke PC 3, PC 1 ke server 1, lalu PC 1 ke server 2. Selanjutnya PC 3. Tracer dari PC 3 ke PC 1. 192.168.1.1. Ini
tracing dari PC1 ini tracing dari PC3 ke PC1. Ini IP PC1, lalu tracer dari PC3 ke PC2. Ini hasil tracing dari PC3 ke PC2, ini IP PC2. Lalu tracer dari PC3 ke server 1. Ini hasil tracing dari PC3 ke server 1. Lalu dari PC3 ke server 2. Ini hasil tracing dari PC3 ke server 2. Dapat dilihat ini ada IP server 2 nya. Ini dari PC3 ke PC1, PC3 ke PC2, lalu PC3 ke server 1, dan terakhir dari PC3 ke server 2. Selanjutnya dari server 1 saya tracing tracer dari server 1 ke server 2. Ini hasil tracing dari server 1 ke server 2. Selanjutnya dari server 1 ke PC1. Ini hasil tracing dari server 1 ke PC1. Selanjutnya tracing dari server 1 ke PC2. Ini hasil tracing dari server 1 ke PC2. Dapat lihat di sini ada IP PC2-nya. Lalu tracing dari server 1 ke PC3. Ini hasil tracing dari server 1 ke PC3. Dapat dilihat ini IP PC3-nya. Ini tracing dari server 1 ke server 2, lalu server 1 ke PC1, lalu server 1 ke PC2, dan terakhir dari server 1 ke PC3. Langkah selanjutnya, buat skenario jalur routing R1 R3, jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 R3, misal serial R3 ke arah R1. Kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Sini saya akan mendisable. Disable antara R1 dengan R3. R1 sampai R2. Sekarang coba lakukan pengetesan pada poin ke-7 kembali. Lalu saya ubah ke mode simulation ICMP.
Lalu saya kirimkan video dari PC 1 ke PC 2. Saya jalankan. PC 1 ke PC 2 berjalan dengan baik karena tidak melewati router yang diputus sambungannya. Lalu PC 1 ke PC 3 saya jalankan. Sini PC 1 ke melewati router 1 lalu ke router 3 karena sambungan dari router 1 ke router 2 nya saya putus, lalu sampai ke router 2 dan sampai ke PC 3. Lalu PC 3 mereplay melewati jalan yang sama dan sampailah ke PC 1. Selanjutnya PC 1 ke server 1. Ya jalankan. Berjalan dengan baik. Selanjutnya PC 1 ke server 2. Berjalan dengan baik melewati router 1 dan router 3 karena sambungan dari router 1 ke router 2 nya saya disable. Lalu dari PC 3 ke PC 1 saya jalankan. PC 3 melewati router 2 lalu router 3 lalu router 1 lalu sampai ke PC 1 lalu di replay melewati jalan yang sama. Ini PC 3 tidak melewati router 2 ke router 1 langsung karena ini di disable, jadi harus melewati router 3 dulu lalu ke router 1 dan sampailah ke PC 1. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 2 saya jalankan. Di replay oleh PC 2 sampailah ke PC 3. Sama seperti yang tadi, di sini melewati router 2, router 3, router 1 lalu sampai ke PC 2. Karena kan sambungan ini saya putus, jadi harus melewati router 3 terlebih dahulu. Selanjutnya PC 3 ke server 1. Saya jalankan. Yang ini berjalan dengan baik karena tidak karena jalan seharusnya itu nggak melewati jalan yang di disable. Lalu dari PC 3 ke server 2.
sampai ke PC 3 lagi, berjalan dengan baik. Dari server 1 ke server 2, berjalan dengan baik. Lalu server 1 ke PC 1 saya jalankan. Berjalan dengan baik. Lalu server 1 ke PC 2, berjalan dengan baik. Lalu server 1 ke PC 3 saya jalankan. Berjalan dengan baik. Jadi yang kemungkinan jalannya berbeda itu yang melewati antara router 1 dan router 2, seperti tadi PC 1 ke PC 3 atau sebaliknya PC 3 ke PC 1, lalu PC 3 ke PC 2, itu yang jalannya berbeda. Yang lainnya itu jalannya tetap sama seperti sebelumnya. Sekian praktikum routing dinamis menggunakan Cisco Packet Tracer dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.